Shalom, pemirsa setia dari channel Refleksi Gema. Melalui media Refleksi Gema ini, kita akan sama-sama membaca dan juga merenungkan serta mengaplikasikan satu bagian firman Tuhan di dalam Alkitab. Hari ini tanggal 13 Januari tahun 2024, kita akan membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan satu bagian firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 11 sampai 36 dengan tema keselamatan memang dari bangsa Yahudi. Saya hanya akan membacakan dari ayat 25 sampai 36 saja, tetapi saya tetap mendorong pemirsa untuk bisa membaca keseluruhan bagian dari perikop ini di rumah masing-masing. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memimpin sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur kalau di hari yang baru ini, kami juga diberikan kesempatan untuk kami sama-sama membaca, merenungkan, dan juga mengaplikasikan satu bagian firman Tuhan di dalam bagian firman Tuhan yang akan kami baca sebentar lagi. Kami serahkan waktu ini ke depan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja melalui Roh Kudus Tuhan, ketika firman Tuhan itu dibacakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan Roma 11 ayat 25-36, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pemirsa setia, bahasa Ibrani telah dianggap punah sejak sekitar tahun 300 sampai 400 Masehi, saat bangsa Yahudi tidak lagi berada di negeri mereka. Ensiklopedia Britannica edisi pertama yang terbit di tahun 1911 mencatat peluang bahasa Ibrani untuk bisa dipulihkan penggunaannya dan munculnya kembali kerajaan Yahudi di Timur Tengah adalah 0. Akan tetapi 36 tahun kemudian, tepatnya tanggal 14 Mei 1948, PBB mengumumkan berdirinya negara Israel dengan bahasa Ibrani sebagai bahasa sehari-hari. Fakta sejarah ini turut menjawab dua pertanyaan yang juga dijawab sendiri oleh Rasul Paulus, yakni apakah Israel sudah jatuh atau sudah tamat? Dan apakah Allah menolak Israel karena Israel menolak Yesus Kristus? Pemirsa setia, jawaban Paulus sangat tegas, dia mengatakan sekali-kali tidak. Nah, selanjutnya kalau kita melihat di dalam kitab Roma ini, Rasul Paulus membukakan kebenaran yang mengejutkan tentang kelanjutan rencana keselamatan Allah setelah bangsa Yahudi ini menolak Yesus Kristus. Bagaimana kelanjutannya? Yang pertama, ketidakpercayaan umat Israel justru membuat sejumlah besar orang dari bangsa-bangsa lain turut mengalami anugerah keselamatan Allah.
Bapak Ibu bisa membaca di ayat yang ke-11 dan ke-25. Lalu yang kedua, Allah juga tidak menyesali pilihannya. Israel tetaplah kekasih pilihannya. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat 28 sampai dengan 29, jelas sekali terlihat di dalam bagian itu. Lalu bagian yang ketiga, yang lebih menakjubkan. Allah turut bekerja menurut waktu dan rencananya. Sehingga akhirnya Israel juga turut diselamatkan di ayat 25 sampai dengan 27. Penyingkapan rahasia Allah ini mengejutkan. Karena apa? Karena melampaui jangkauan pengertian kita. Menurut Rasul Paulus, respon terbaik yang bisa kita lakukan hanyalah memuji Allah dengan penuh rasa heran dan takjub. Rasul Paulus mengatakan, "Oh, betapa tinggi, dalam, lebar, dan luasnya kasih Kristus. Betapa tak terselami hikmat dan kuasa Injil itu." Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, dari penegasan Rasul Paulus tentang peran bangsa Yahudi yang tetap penting di dalam kelanjutan rencana keselamatan Allah, yang terutama ditujukan kepada jemaat berlatar belakang non-Yahudi, yang jumlahnya pada saat itu begitu mayoritas yang ada di kota Roma, yaitu Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka tidak sombong, tidak merasa lebih baik daripada saudara-saudara mereka yang minoritas yang berlatar belakang Yahudi. Kenyataan bahwa Yesus Sang Mesias yang adalah orang Yahudi, serta Rasul Paulus yang juga adalah orang Yahudi yang menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, menegaskan tentang betapa konsistennya rencana keselamatan Allah sejak awal. Yakni Allah sudah merancangkan bahwa keselamatan ini akan datang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-22. Oleh karena itu saat ini sebagai orang Kristen dari bangsa non-Yahudi, dukunglah kelanjutan dari rencana keselamatan Allah bagi penyelamatan segala bangsa, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberitakan Injil kepada sesama kita. Dan kalau mungkin termasuk juga kepada orang Yahudi, yaitu umat perjanjian Allah yang mula-mula itu. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita semua telah meniru Rasul Paulus yang sungguh-sungguh berdoa agar bangsa Israel diselamatkan? Mari kita melakukan akan bagian kita untuk mewartakan warta keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya melalui doa-doa kita, tetapi juga melalui kesaksian, perkataan, dan perbuatan kita. Sehingga melalui kesaksian, perkataan, dan perbuatan kita, seluruh orang bisa melihat tentang Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan mereka bisa menjadi percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur saat ini kalau kami bisa melihat tentang kesetiaan Allah, tentang betapa konsistennya Allah terhadap janji Allah itu sendiri. Sehingga melalui janji Allah itulah kami bisa menerima keselamatan di dalam kehidupan kami saat ini, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, sebagai respon kami sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus itu, bagian kami juga adalah membagikan cerita keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga orang-orang yang belum menerima keselamatan itu, mereka bisa menerima keselamatan itu, dan mereka juga bisa mewartakannya pula kepada orang lain. Saat ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kami akan tugas kami, yaitu mewartakan Injil itu. Dan saat ini kami berdoa, Tuhan tolong setiap kami, mampukan setiap kami untuk kami bisa mengerjakan akan tugas itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.